Sidang Majelis Umum PBB ke-80 akan menggelar konferensi solusi dua negara sebagai upaya untuk menghadirkan perdamaian di Palestina. Presiden Prabowo Subianto juga diperkirakan akan kembali menegaskan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dalam panggung global PBB. Kita terhubung dengan jurnalis Metro TV di New York, Amerika Serikat, Marcelina Tumundo. Marcelina, terkait dengan pembahasan isu Palestina, apakah akan ada pengambilan langkah tegas dari PBB terkait dengan kemerdekaan Palestina? Ya, Eva, terkait dengan hal tersebut, apakah langkah tegas atau yang selama ini dinantikan oleh publik adalah ketok palu persetujuan dari negara-negara anggota PBB untuk seluruhnya mendukung kemerdekaan Palestina? Ini memang masih menjadi pertanyaan yang juga kalau kita melihat dinamikanya sampai dengan saat ini masih belum bisa dipastikan, Eva dan juga pemirsa, akan tetapi progres ataupun perkembangan terkait dengan sikap negara-negara anggota PBB untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam solusi dua negara ini memang menunjukkan ada beberapa kemajuan yang bisa dikatakan signifikan. Karena dengan adanya konferensi solusi dua negara atau two state solution yang akan digelar pada pekan ini atau tepatnya adalah tanggal 22 September hari Senin esok hari, ini akan menjadi kesempatan dari para kepala negara atau kepala pemerintahan untuk kembali menegaskan sikap yang sebelumnya telah diambil untuk mendukung two state solution atau solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Kalau kita melihat pada bulan Agustus lalu misalnya, ini sudah ada pertemuan setingkat menteri yang juga dilakukan pengambilan suara ataupun voting dari negara-negara anggota PBB terkait sikap mereka pada Palestina, dan ini memang menghasilkan angka di mana ada sebanyak 142 negara anggota PBB yang menyatakan setuju atau mendukung solusi dua negara. Kemudian ada 10 diantaranya yang menolak dan juga ada 12 anggota yang mengatakan abstain. Nah, dan selain itu juga kita melihat bagaimana sikap dari negara-negara khususnya negara P5 atau anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini juga akan ada yang menyatakan dukungan mereka untuk mengakui kemerdekaan Palestina di panggung sidang Majelis Umum PBB kali ini, seperti misalnya adalah Prancis dan juga Inggris yang nanti akan menyatakan pengakuan mereka terhadap Palestina sebagai negara. Nah, ini akan menjadi satu dinamika yang kita harapkan akan terjadi dan juga disampaikan langsung oleh para pemimpin negara, meskipun memang dengan adanya pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina atau mendukung solusi dua negara, ini belum bisa diartikan serta-merta akan ada ketok palu yang secara tegas untuk menyatakan kemerdekaan Palestina tersebut. Dan dalam beberapa waktu ke depan, ini kurang lebih selama 24 jam terakhir atau sampai dengan besok digelarnya konferensi solusi dua negara, mungkin masih ada beberapa perubahan sikap. Ini ruang-ruang dialog masih akan dimungkinkan, tetapi kalau dari pihak Indonesia ini berharap memang akan ada lagi tambahan negara-negara yang menyatakan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina. Dan soal sikap Indonesia sendiri, kalau kita melihat pernyataan dari pihak Istana Kepresidenan bahwa soal isu Palestina ini menjadi salah satu topik yang akan diangkat juga oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat menyampaikan pidato di sesi debat umum atau general debate di tanggal 23 September 2025 nanti. Nah, kita akan lihat bersama, Eva, bagaimana dinamika yang akan terjadi ini khususnya dalam konferensi solusi dua negara yang akan digelar esok hari. Eva. Iya, Marcelina, lalu selain itu apa saja agenda yang akan dihadiri oleh delegasi Indonesia khususnya Presiden Prabowo Subianto selama pekan pertemuan tingkat tinggi? Akan ada beberapa pertemuan, terutama ini terkait dengan pertemuan tematik, beberapa isu strategis global yang akan dihadiri juga baik oleh Presiden Prabowo Subianto ataupun delegasi Indonesia di sidang Majelis Umum PBB. Misalnya kalau di esok hari tanggal 22 September ini akan ada peringatan 80 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, ini akan menjadi momentum untuk membahas soal reformasi sistem multilateral yang juga selalu didukung oleh Indonesia, yang tentunya mendorong
mendorong agar PBB dapat menjadi organisasi yang terus relevan untuk memberikan dukungan dan juga hadir bagi negara-negara berkembang atau negara-negara yang memang secara konkret membutuhkan bantuan di tengah adanya kondisi global yang kian multipolar. Ini Indonesia akan terus menyatakan dukungan terhadap sistem organisasi multilateral supaya bisa menjadi penegah dan terus relevan. Selain itu juga akan ada pertemuan untuk membahas SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana Indonesia ini cukup mendapatkan apresiasi terutama dari pihak PBB yang memang menyebutkan ada rate atau tingkat keberhasilan dari pemerintah Indonesia yang sudah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan meskipun belum 100%, akan tetapi ini menunjukkan adanya tren yang positif. Selain itu juga akan ada beberapa pertemuan soal iklim, soal pemberdayaan perempuan, soal penghapusan senjata nuklir, dan juga ini soal bagaimana pengendalian penyakit tidak menular. Ini akan menjadi beberapa topik atau pertemuan tematik yang akan turut dihadiri oleh delegasi Indonesia. Kita akan nantikan bersama, Eva, di luar dari itu juga akan ada pertemuan bilateral. Salah satunya yang sudah dikonfirmasi adalah pertemuan bilateral Indonesia dengan Sekjen PBB. Untuk sementara demikian, Eva, kembali ke studio. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu New York. Pemirsa, apa makna kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang bahkan berkesempatan berpidato di sidang umum PBB? Kita membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam, Eva. Prof, setelah 10 tahun diwakili Menlu, tahun ini Presiden hadir langsung di sidang umum PBB. Apa makna kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang bahkan berkesempatan berpidato di panggung sidang umum PBB? Ya, maknanya adalah Bapak Presiden sangat punya concern terhadap permasalahan geopolitik di dunia yang saat ini tidak baik-baik saja. Karena kita tahu pada saat ini ada dua perang besar yang sudah berjalan bahkan lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua adalah perekonomian dunia juga tidak menjanjikan, ya, pertumbuhan ekonomi internasional ini boleh dikata agak menurun begitu. Sehingga kehadiran dari Bapak Presiden sebenarnya ingin menjadi solusi dari berbagai permasalahan. Namun kita tahu bahwa ini bukan hanya Presiden Prabowo sendiri yang tentu bertanggung jawab dan berperan, tetapi masyarakat dunia, pemerintahan dari berbagai negara di dunia. Dan kedua adalah dalam waktu yang diberi selama 15 menit, tentu Bapak Presiden harus bisa menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan secara padat, singkat, dan langsung mengena kepada permasalahan. Dalam perspektif saya ada 4 hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Presiden. Pertama adalah berkaitan dengan masalah perlunya dunia mengakhiri segera perang yang terjadi di Ukraina maupun di Gaza. Yang kedua adalah bahwa karena ini berkaitan dengan peringatan ke-80 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka perlunya reformasi tata kelola di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena tata kelola ini yang kita saksikan sekarang tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mengancam pada perdamaian, ya, baik itu dengan hak vetonya negara-negara permanen, terutama Amerika Serikat kalau kita bicara berkaitan dengan perang di Gaza, ataupun Rusia ketika berkaitan dengan perang di Ukraina. Berikutnya yang ketiga adalah Bapak Presiden perlu menyampaikan pentingnya hukum internasional sebagai basis tata kelola dunia. Jadi jangan sampai hukum internasional seperti sekarang yang kita saksikan dijadikan alasan pembenar bagi tindakan negara-negara besar terhadap negara-negara yang lemah begitu. Dan terakhir tentu yang ini banyak yang dinantikan oleh masyarakat kita, yaitu ide dari Indonesia untuk memerdekakan Palestina. Two-state solution memang menjadi tawaran dan ini sudah dibicarakan oleh banyak negara. Tapi sekarang permasalahannya adalah bagaimana mengkonkretkan itu, dan lebih penting lagi adalah bagaimana Israel bisa menghentikan tindakan-tindakan yang sudah di luar batas terhadap rakyat Palestina yang ada di Gaza. Jadi saya rasa 4 hal itu merupakan 4 hal yang penting untuk disampaikan dalam pidato Bapak Presiden.
Soal kemerdekaan Palestina, Prof. Hik, apa yang harus ditekankan oleh Presiden agar bisa menjadi konkret menuju langkah tegas PBB? Menurut saya, Bapak Presiden sudah tepat bahwa Palestina harus dimerdekakan. Meskipun kita tahu seberapapun banyak, seberapapun negara-negara termasuk dari Eropa yang Palestina sebagai negara, namun apabila Israel tidak juga mengakui Palestina sebagai negara, maka ini sama saja tidak ada artinya. Jadi kuncinya adalah Israel, dan Israel itu selalu mengatakan saya akan menerima two-state solution itu apabila ada jaminan bahwa dari Gaza tidak ada lagi serangan-serangan rudal ke Israel. Jadi ini mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Presiden bagaimana dunia menjamin bahwa dari Gaza tidak ada lagi serangan-serangan ke Israel, tapi dengan catatan dari pihak Israel harus juga menghormati hak rakyat Palestina untuk membentuk negara dan tidak mengambil tanah-tanah dari rakyat Palestina. Sekarang ini kan yang dipermasalahkan sebenarnya adalah masalah tanah yang diambil oleh Israel secara ilegal, seperti itu. Selain 4 hal yang tadi Prof sudah sampaikan ya, soal akhiri perang, kemudian reformasi tata kelola PBB, hukum internasional, dan ide Indonesia untuk kemerdekaan Palestina, apakah ada hal lain dari Indonesia yang akan disampaikan, misalnya visi besar dalam Astacita dan program prioritas pemerintah, apakah juga akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam panggung sidang umum PBB? Ya mungkin akan disinggung ya, karena sekali lagi waktu yang diberikan tidak terlalu lama. Mungkin akan disinggung dalam penyampaian beliau, tetapi isu yang lain sebenarnya justru yang paling penting adalah bagaimana menghadapi tantangan perubahan iklim ya, dan kemudian masalah lingkungan. Ini merupakan hal yang menjadi topik pembicaraan juga di antar negara-negara di samping yang saya sebutkan 4 tadi itu, seperti itu. Baik, Prof. Hik, di tengah situasi geopolitik yang masih dinamis saat ini, apakah posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini juga bisa menjadi kekuatan Indonesia sebagai jembatan ketegangan? Nah, ini yang kita akan dengar dalam pidato Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden akan menawarkan posisi Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif untuk bisa dimanfaatkan oleh negara-negara sehingga akan tercapai perdamaian yang abadi. Nah, Bapak Presiden ini kan sangat familiar dengan para kepala pemerintahan, kepala negara. Bahkan beliau juga bisa saat kapan saja pergi ke suatu negara, menemui pemimpinnya, dan kemudian membicarakan masalah-masalah yang sangat sensitif. Jadi beliau melakukan apa yang disebut sebagai shuttle diplomacy. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat positif dan tentu bisa dimanfaatkan oleh dunia. Peran Indonesia seperti ini, bahkan juga Indonesia sebagai negara yang memiliki rakyat populasi muslim terbesar di dunia, mengusung demokrasi, bahkan juga merepresentasi negara berkembang dan negara non-blok, seperti itu. Artinya semakin menguatkan peran Indonesia ya, Prof. Hik. Kita nantikan pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB tanggal 23 September. Terima kasih pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.